Aku tahu kamu bohong. Kamu tidak percaya. Jiawei dan aku saling mencintaikan. Aku hanya tahu Jiawei akan pindah. Lihatlah, ini foto saat kita liburan bersama. Sekarang kamu bisa berhenti mengganggunya. Aku harus foto dulu sebelum tidur. Apa yang bisa kukatakan? Terserah kamu. Bagaimanapun aku menang. Aku hanya tahu. Aku kenal Jiawei. Dia tidak akan jatuh cinta padamu. Terserah kamu. Li Wanting. Jika kamu berhenti mengganggu Tian Jiawei, anggap saja 100.000 yuan itu hadiah dariku untuk anakmu. Masalah uang. Bukan urusanmu. Uang itu milikku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Uang itu milikmu. Kalau tidak menurutmu direktur akan menyetujui Tian Jiawei, gaji 2 tahun di muka. Kamu belum pernah di masyarakat. Pikirkan baik-baik, bagaimana mungkin ini terjadi? Dengarkan Li Wanting. Kalau bukan karena bantuanku Li Zisuan, bisakah Dalong bertahan sampai sekarang? Semuanya masih tanda tanya. Masalah uang. Aku akan segera mengembalikannya padamu. Yun, kamu tidak perlu membayarku kembali. Aku membantu Jiawei. Aku melakukannya. Meskipun Dalong bukan anak kandung Jiawei. Tapi Jiawei tidak punya perasaan pada Dalong. Maka aku ingin membantunya. Oh ya. Bagaimana jika kamu kekurangan uang di masa depan? Bicaralah padaku. Aku pasti akan membantu. Kamu sudah selesai. Lihat dirimu. Dia terlihat tidak senang saat membicarakan uang. Aku bisa memahaminya. Orang miskin memang rendah cita-citanya. Li Zisuan. Apakah kamu pikir kamu bisa membeli cinta Tian Jiawei dengan uang? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Aku tidak akan membicarakan ini denganmu, karena uang itu diberikan padaku oleh Jiawei. Aku pikir uang itu tidak ada hubungannya denganmu. Mulut ada di wajahmu. Bagaimana mengatakan cinta adalah urusanmu? Ayah? Hei ayah nak. Apa yang sedang kamu dan ibu melakukan? Kenapa tidak menjawab teleponku? Aku sedang menonton kartun. Ibu di sebelahku. Ayah, apakah kamu akan membawaku ke taman? Ya, anakku sangat pintar. Wen baik. Telepon aku. Aku pergi menonton kartun. Halo. Ting Ting. Aku baik-baik saja sore ini. Ayo ajak Longlong bermain. Halo Lanting, apakah kamu mendengarku? Aku melihat fotonya.
Zisuan yang memberitahumu tentang foto itu kan? Lanting bukan seperti yang kamu pikirkan. Biar aku jelaskan, oke? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tidak ingin mendengar. Aku dengar. Dia juga membayar biaya pengobatan Longman. Itu pasti uangnya. Aku tahu kemudian. Direktur tidak menyetujui. Dia membayar laporannya. Aku akan segera mengembalikannya. Aku sudah memberinya surat utang. Aku akan mengembalikannya. Tidak. Longlong adalah anakku. Aku mengembalikannya sendiri. Longlong juga anakku. Wanting. Kamu bilang jika ada cara. Apakah ibumu akan menyarankan menjual rumah? Aku menggunakan uangnya tanpa tahu. Wanting, kamu harus percaya padaku. Tidak tahu, tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu kamu tinggal bersamanya. Kamu tidak tahu kamu menggunakan miliknya. Kamu belum tahu mengambil foto telanjang. Tian Jiawei. Berapa banyak hal yang masih belum kamu ketahui? Juga beritahu aku. Ting Ting. Apa kamu tidak percaya padaku? Bisakah kita bertemu? Tidak. Aku sudah mengembalikan uang tanah itu padamu. Ibu, kenapa kamu menangis lagi? Apa kamu bertengkar dengan ayah? Ayah tidak menginginkan kita lagi. Wen Wengwai. Ayah tidak menginginkan Longlong. Aku tidak bisa berjanji pada ibuku untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana daripada ibuku saat masih kecil. Apa kamu dengar itu? Berhenti, Jiawei. Kamu akhirnya kembali. Aku kembali atau tidak bukan urusanmu. Siapa yang menyuruhmu mencari Li Wanting? Aku benar-benar tidak berpikir. Dia mengajukan kasus ini cukup cepat. Aku belum kembali. Kamu akan tahu. Bukan tempatmu untuk ikut campur dalam urusanku. Aku akan mengembalikan uangmu padamu. Apa tujuanmu mencari dia? Apa artinya? Untuk melampiaskan. Untuk membuatnya salah paham padaku. Atau biarkan aku melompat ke Sungai Kuning untuk membersihkan pikiranku. Kenapa aku melakukan ini? Ya, itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu bilang kamu sedang bersenang-senang. Tapi kenapa kamu harus ikut campur dalam hidupku? Jiawei, itu karena aku menyukaimu, aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku melakukan ini. Berhenti bilang kamu mencintaiku atas nama cinta. Apa yang kamu cintai dariku? Aku sudah jelaskan padamu. Kamu bukan pacarku, bukan tunanganku, bukan yang kucintai. Kenapa kamu melakukan ini? Jiawei, aku suka kamu seperti ini. Kuharap aku bisa mencintaimu seperti aku mencintaimu. Kamu mencintaiku itu tidak mungkin. Aku hanya mencintai Li Wanting. Kalau kamu menyakitinya, kamu menyakitiku. Li Wanting. Berhenti, Jiawei. Kamu akhirnya kembali. Aku kembali atau tidak itu bukan urusanmu. Siapa yang menyuruhmu mencari Li Wanting? Aku benar-benar tidak berpikir. Dia mengajukan kasus ini cukup cepat. Aku belum kembali. Kamu akan tahu. Bukan urusanmu untuk ikut campur dalam urusanku. Aku akan mengembalikan uangmu padamu. Apa tujuanmu mencari dia? Apa maksudnya? Untuk melampiaskan. Untuk membuatnya salah paham padaku. Atau biarkan aku terjun ke Sungai Kuning untuk membersihkan pikiranku. Kenapa aku melakukan ini? Yaitu yang ingin kutanyakan padamu.
Kamu bilang kamu sedang bersenang-senang, tapi kenapa kamu harus ikut campur dalam hidupku? Jiawei, itu karena aku menyukaimu, aku mencintaimu. Itulah kenapa aku melakukan ini. Berhenti bilang kamu mencintaiku atas nama cinta. Apa yang kamu cintai dariku? Aku sudah jelaskan padamu. Kamu bukan pacarku, bukan tunanganku, bukan yang kucintai. Kenapa kamu melakukan ini? Jiawei, aku suka kamu seperti ini. Kuharap aku bisa mencintaimu seperti aku mencintaimu. Kamu mencintaiku itu tidak mungkin. Aku hanya mencintai Li Wanting. Kalau kamu menyakitinya, kamu menyakitiku. Li Wanting. Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bisakah kamu meminjamkan royaltimu padaku? Aku ingin membayar kembali Jiawei. Komite keluarga memintamu untuk mengembalikan uangnya. Apa Chen Ping yang mendesakmu? Itu Li Zisuan. Apa urusan Li Zisuan dengannya? Li Zisuan bilang, laporan perusahaan prefabrikasi yang ditulis Jiawei, direkturnya tidak pernah. Dia dibayar selama 2 tahun itu. Jiawei ingin mengembalikannya sekarang. Dia tidak mau. Dia bilang, asal aku tidak menghubungi Tian Xiaowei, jangan bergaul dengannya. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Dia, siapa Jiawei? Bukan gilirannya untuk mengatakan ini. Dia bersama Jiawei. Aku juga tidak percaya. Tapi saat Jiawei mengaku tinggal di rumah Li Zisuan, dan aku juga melihat beberapa foto, baru aku tahu apa yang Li Zisuan katakan padaku benar. Ting Ting, besok pagi, aku akan ke bank untuk mengambil uang. Kita tidak berhutang pada siapapun, apalagi uang Li Hanyu sendiri. Aku Qiu Feng sangat miskin sampai harus mengemis. Tidak akan memakan uang keluarga Li sepeser pun. Kita tidak hanya harus mengembalikannya, berikan semua uangnya dengan bunga. Orang hidup hanya untuk bernafas. Jangan hubungi mereka lagi. Dan Tian Jiawei. Mengerti. Dawei. Ada apa denganmu? Minum alkohol sebanyak itu. Ada apa? Pelan-pelan ya, aku pusing. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Webmaster, aku akan ambilkan air untukmu. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Biar aku jelaskan ya. Ingin. Aku mencintaimu. Aku pikir kamu tenang. Ratu Naga sedang tidur kan? Kamu mau aku jelaskan? Tidak peduli anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki. Oh, aku punya anak laki-laki. Bagus. Ayo lihat baik-baik. Lihat ini Zisuan. Lihat. Halo, aku Zisuan. Anak laki-laki Wanting. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Wanting, jangan tinggalkan aku.
Jenny, kamu sebaiknya tidur dulu. Aku tinggal untuk merawatnya. Lihat dia seperti ini. Bagaimana aku bisa tidur? Kamu harus percaya padaku. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini sehari pun. Aku benci Li Zixuan. Aku hanya mencintaimu, Wan Ting. Jenny, tidur dulu. Aku tinggal untuk merawatnya. Jangan khawatir, tidurlah. Sangat sulit kamu baik-baik saja. Tanpa? Guanting, aku mencintaimu. Apakah aku hanya mencintaimu? Tian Jiawei. Ini uang yang aku hutang padamu. Sekarang sudah lunas. Kamu ambil. Aku benar-benar mabuk malam itu. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi padaku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku sekarang akan membayar semua hutangku padamu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tolong beritahu Li Zixuan dan ibu. Jangan ganggu hidupku dengan Longlong lagi. Wan Ting. Maaf mengganggumu. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Bagaimana dengan aku? Aku ini apa? Bisakah aku masih pergi ke Kailong? Aku sudah bercerai denganmu. Kamu punya kehidupan baru sendiri. Bisakah kamu berhenti mengganggu aku? Wan Ting. Tidak peduli apakah foto itu asli atau palsu. Apapun yang terjadi malam itu. Di hatiku hanya ada kamu. Jika kamu benar-benar meninggalkanku, aku juga tidak akan bersama Li Zixuan. Tolong percayalah padaku, oke? Tolong beri aku kesempatan lagi, tolong. Wan Ting, kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku sudah mengemas semua barangmu. Aku akan mengambilnya dulu jika ada kesempatan. Wan Ting. Xiao Chen, tolong pergi ke kantor akuntansi untuk menyelesaikan biaya hiburan bulan ini. Belum awal bulan. Jika kamu diizinkan pergilah ke Takumi. Kamu pergi ke tempat Pak Wang. Oke. Ini uang kembalianmu. Mulai sekarang kita sudah selesai. Makanan Mama sudah siap. Aku akan mengeluarkan semuanya. Mama tahu kamu sedang sedih. Kamu? Mama, tidak apa-apa. Aku sekarang sedang membereskan sisa barang di rumah. Kumpulkan. Tolong beritahu dia untuk mengambilnya untukku. Anak, kamu harus mengemas semua barangnya. Yang paling penting adalah kamu menyimpan perasaanmu padanya. Kembalikan semuanya padanya.
Ting. Begitu banyak tahun, kamu selalu menjadi kebanggaan Mama. Jadilah kuat dan kamu bisa melewatinya. Hidupmu akan dimulai lagi. Keluarlah untuk makan. Benar. Ting sudah makan. Kamu sudah makan. Mengundurkan diri. Kamu mengundurkan diri. Karena gaji yang kamu bayarkan ke saya dibayar oleh Li Zixuan, maka kontrak yang kita tanda tangani akan tidak berlaku. Ya Tuhan, kamu terlalu impulsif. Ya. Rumor tentang kamu. Saya juga tahu sedikit-sedikit. Tapi kamu lihat saya tidak bicara dengan kamu. Itu berarti saya percaya padamu. Saya tahu kamu tidak akan melakukan ini. Sekarang kamu pergi, bukankah itu akan memberi orang sesuatu untuk dibicarakan? Direktur. Karena kamu bilang begitu, saya tidak bisa bersikeras lagi. Saya hanya berharap, atau saya minta kamu untuk mengubah posisi saya. Saya tidak bisa bekerja di departemen yang sama dengan Li Zixuan. Lagi pula Zixuan adalah gadis yang belum menikah. Meskipun kamu tidak memikirkan saya, kamu juga harus memikirkan dia. Kita tidak bisa mendorongnya ke depan. Departemen peralatan adalah inti dari institut. Kamu adalah tulang punggung institut. Direktur termuda. Kamu tidak tahu situasi di institut kan? Kamu bilang kamu pergi sekarang. Siapa bisa menggantikan siapa? Li Zixuan pernah bilang, orang yang jujur tidak takut dengan bayangannya sendiri. Sekarang saya berikan ini padamu. Sampai orang yang tepat muncul. Saya tidak akan mengizinkan kamu pergi. Ini rapat tingkat tinggi. Saya pikir itu artinya, di mana Zuo Xiaotian? Atau tahan sedikit lagi. Saya pikir rumor ini akan menghilang setelah beberapa saat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke. Jangan bilang apa-apa. Pergi kerja. Lao Li. Lao Xiao. Ya, saya Lao Xiao. Ada apa? Mari kita bertemu. Putri saya membuat kamu kesulitan. Sulit untuk diungkapkan. Mari kita bicara saat bertemu. Baik. Ayo. Masakan sudah siapkan. Saatnya makan. Itu saja. Oke, aku yang traktir. Loni. Keluar dan cuci tangan. Siap makan. Loni. Aborsi sekarang tidak seserius yang kamu pikirkan. Jangan takut. Aku baru saja melakukannya bulan lalu. Sungguh. Aku sudah bilang duluan. Kamu aborsi bulan lalu. Ini urusanku. Kamu kan orang yang berpendidikan. Kenapa tidak menghormati privasi orang lain? Benar juga. Anak ini adalah darah keluarga Jiang kita. Apa kamu bilang ke keluarga Jiang kita saat aborsi? Ya, Jiang Hao tidak membicarakannya. Apa masalahnya dengan menentang aborsi? Melahirkan ini urusanku. Meskipun dia menentang tidak ada gunanya. Aku ingin tahu kalau kamu orang seperti ini. Aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Kamu tidak berhak mengganggu kebebasan anak-anakmu. Kamu mau kemana? Keluar dan cium. Potong.
Aku tidak melihat hal baik darinya. Lihat saja tampangnya yang membangkang. Ah, aku benar-benar kesal. Aku juga tidak mengerti. Sungguh terobsesi. Jarang lebih dari orang asing. Mereka tidak tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Orang tuanya cukup berpendidikan. Bagaimana bisa aku punya anak seperti itu? Terlalu dimanjakan. Teman lama. Sudahlah. Jangan marah. Marah tidak akan mengubah fakta. Sayangku, Ayo kita makan yuk. Jalan-jalan setelah makan malam. Lihat deh, udara di luar enak banget. halo. Ayo barangnya. Saya punya 3 kotak barang. Saya mau menyetrikanya. Bagus, bagus, bagus. Saya cuma mau nanya. Boleh ikut pakai mobil? Oke, terima kasih. Bantuin saya pindahin ya. Tian Jiawei. Saya sudah melihatnya. Kenapa saya nggak kepikirannya? Zisuan bantu dia karena suka sama dia. Saya sudah tua dan bingung. Lau Li, jangan khawatir. Saya percaya. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Jiawei sudah bekerja untuk saya selama 56 tahun. Saya kenal dia baik. Jadi dia nggak akan seperti yang orang-orang bilang di luar. Saya undang kamu datang hari ini. Utamanya mau ngobrolin tentang Zisuan. Gadis itu sensitif. Jadi saya khawatir. Komentar-komentar itu akan menyakitinya. Sebagai sesepuh dan pemimpin, nggak enak kalau ngomong langsung ke dia. Jadi bisa nggak kamu lihat ini mungkin? Suruh dia pulang istirahat dulu. Tunggu sampai badai berlalu baru kembali bekerja. Kamu ambil kelas apa lagi? Saya akan bicara sama dia. Kamu harus perhatikan caranya. Oke. Saya pergi sendiri. Kamu sibuk. Boleh tanya sama Direktur Tian? Apakah Tian Jiawei ada di sini? Direktur Tian pergi cek peralatan. Kamu siapa? Saya ayahnya Li Zisuan. Jadi dia ada di sini? Dia juga nggak ada di sini. Dia keluar untuk riset. Kalau kamu di sini, nanti saya telepon dia. Oke, terima kasih, terima kasih. Tuan, taruh barangmu di sini. Angin musim gugur. Kenapa kamu di sini? Siapa kamu? Apa isi kotak ini? Halo? Saya adalah ibu mantan istri Tian Jiawei. Barang-barang ini milik Tian Jiawei. Tolong beritahu saya. Angin musim gugur, angin musim gugur, angin musim gugur, angin musim gugur, tunggu aku. Penjaga lapangan. Suami Wanting adalah menantumu. Sekarang kamu tahu. Mari cari tempat duduk dan ngobrol. Apa yang bisa kita bicarakan? Zisuan dan Wanting mencintai pria yang sama. Saya tidak bisa diam melihat tragedi ini terjadi. Kamu pasti juga khawatir dengan Wanting. Semua yang dialami Wanting karena anakmu. Sutradara. Anak yang kamu besarkan luar biasa. Muridnya lebih baik darimu.
Udah jangan bilang begitu. Wanting juga anakku. Anakmu? Pernahkah kamu peduli padanya? Dari kecil sampai besar, apakah dia punya ayah? Saya selalu peduli. Kamu tidak membiarkan kami menyentuhnya. Ziswan sudah tahu hubungannya dengan Wanting. Kamu juga tahu saya meninggalkanmu demi masa depanku. Saya selalu memikirkanmu selama ini, mengikuti setiap gerak-gerikmu. Dia melihatnya, melampiaskan amarahnya pada Wanting. Ini semua kesalahanmu. Apa kamu sangat membenciku? Saya sudah bilang sebelumnya. Saya tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Apa kamu tahu seberapa khawatirnya saya pada Wanting? Saya mengerti Ziswan. Oncek Qian Jiai. Dia pasti akan menyakiti Wanting sangat dalam. Ini korannya. Amarah ini ditujukan pada Wanting. Terus kenapa? Sudah berakhir. Xiao Feng. Saya tidak akan pernah membiarkan Ziswan bersama keluarga Tian. Li Wanting adalah putrimu. Kamu. Bagaimana dengan saya? Apakah saya bukan putrimu? Lepaskan tanganmu. Bagaimana dengan saya? Saya punya kabar baik untuk dibagikan. Saya bersama Jia Wei. Setelah undangan pernikahan kami dicetak, kami akan mengundangmu dan Li Wanting untuk menghadiri pernikahan kami. Kamu sangat tebal muka. Saya benar-benar belajar banyak hari ini. Dia memang seorang penulis. Ini benar-benar komentar yang sarkastik. Itu karena mulutmu. Membuat pria ini lari ketakutan. Ziswan, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku beritahu kamu. Aku tidak membuat pria itu lari ketakutan. Karena dia serakah. Diculik oleh wanita kaya. Apakah kamu dengar? Ini adalah wanita yang selalu kamu pikirkan seumur hidupmu. Begitulah cara dia menilaimu. Aku beritahu kamu. Di hati Tian Jiamei, Wanting selalu yang pertama. Jangan ajari aku. Biar aku pergi lagi. Kamu lepaskan, aku lepaskan. Biar aku pergi, biar aku pergi. Angin musim gugur. Cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo bantu aku. 9 Phoenix. Siapa kamu? Aku ingin menelepon Jiang Hao. Tanyakan padanya apakah dia bisa menjemputku saat dia ada waktu. Mari kita tinggal bersamanya sebentar. Anakku sedang bekerja. Ini tidak baik. Mari kita naik mobil kembali. Aku tidak ingin kembali. Ketika aku melihat manusia baru itu aku marah. Lihat cara dia berbicara hari ini. Aku berharap bisa diusir. Hak apa yang dia miliki untuk mengusirmu? Rumah ini adalah properti yang kami beli. Nama Jiang Hao tertulis lagi di sertifikat. Apakah anak saya tidak menjelaskan sebelum menikah? Kami selalu diterima untuk tinggal. Jiang Hao jatuh ke lumpur tanpa berkata apa-apa. Dia segera pergi. Tentu saja. Kecuali kami secara sukarela berhenti tinggal di sana. Tidak ada yang perlu dikatakan. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Saya takut anak saya akan terjebak di tengah. Saya khawatir akan ada pertempuran sengit jika saya kembali. Itu. Mari kita kembali. Ketika anak saya pulang dari kerja, kami menjelaskan semuanya padanya. Bisakah kita pindah kembali ke hotel? Saya pikir dia melakukan aborsi. Anak itu mungkin tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Seberapa modern pun kamu tidak bisa sampai ke titik ini. Kamu bilang begitu kan? Bos kecil. Jangan marah padanya. Bagaimana dengan kita? Pulang kembali.
menunggu anak saya kembali. Baiklah. Mari kita naik bus kembali. Bagus. Langsung ini. Bisakah kamu melihatnya begitu sampai di Jalan Haibin? Ada AC, duduklah di sini. Kamu tunjukkan padaku. Jangan melakukan yang sebaliknya untukku. Benar bukankah ini Jalan Saaside? Benar-benar. Lihat mobilnya datang. Apakah kamu punya uang receh? Saya ingat jelas dompet itu ada di saku saya. Saya akan memberimu semuanya saat keluar. Saya tidak akan memperhatikanmu. Kamu, Apakah kamu mencari? lihat saya kehilangan dompet saya. Kalian pergi ke bar tengah malam. Permisi. 26 keping 6 keping 6 keping 6 keping perlu dipisahkan. Terima kasih, hati-hati. Di stasiun mana kamu turun? Kami juga. Kami tinggal di kompleks dekat stasiun. Mari kita bilang begini. Ayo kita pergi bersama setelah turun dari bus. Nanti aku akan ambil uangnya. Tidak hanya beberapa dolar, tidak apa-apa. Tidak. Bagaimana bisa aku tidak membayarmu kalau kita dekat? Benarkah? Terima kasih sama-sama. Sungguh lihat otakku. Barang hilang. Hati-hati, hati-hati. Bagaimanapun pasiennya beruntung. Kunming. Hanya menemani seseorang. Oh, aku yang menemani kamu. Telan. Aku mengirimnya ke sini. Bagaimana dia bisa jatuh? Kehilangan keseimbangan. Jangan khawatir, aku akan menghormatimu. Maaf merepotkanmu. Ini membuatku malu. Aku harus pulang bersamamu untuk ambil uang. Hanya beberapa dolar. Tidak. Sebentar lagi sampai. Bibi, kamu benar-benar tidak perlu. Aku akan bantu bawa barangmu pulang. Maaf. Pulang dan minum segelas air. Rumahmu sangat dekat dengan kami kan? Cukup dekat sebenarnya. Di terminal. Ada orang tua di keluarga. Dan aku tinggal dengan ibuku. Lihat kita sampai. Sampai. Ini tempat tinggal anakku dan menantuku. Bibi, maaf. Aku akan antar kamu ke sini. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Biarkan aku duduk sebentar. Duduk sebentar dan minum air. Bibi, benar-benar tidak perlu. Tidak perlu. Li Wanting. Kamu ngapain di sini? Kamu tahu bahwa dia dan Jiang Hao bahkan punya anak. Bagaimana aku bisa tidak mengenalmu? Apakah kamu ke sini untuk pinjam sperma? Atau pinjam sumsum tulang? Tidak apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu ingin punya cucu? Nih ada yang sudah jadi. Sudah lebih dari 5 tahun. Mirip sekali dengan Jiang Hao. Luoning, mertuamu tidak mengerti situasinya. Jangan terlalu banyak bicara di depan mereka. Jangan bikin mereka khawatir saat kamu sudah tua. Jangan kasih aku ini. Ini karena kamu. Semua ini karena aku. Aku yang bayar harganya. Kehancuran keluarga, bukankah itu sudah cukup? Lin Wanting. Apa yang terjadi dengan Ronnie? Jelaskan padaku tentang anak itu. Telepon Jiang Hao, biarkan dia yang bicara sendiri. Tidak. Kamu bilang cepat. Aku ingin kamu memberitahuku. Aku ingin kamu mengatakan. Wanita tadi namanya Li Wanting. Dia teman sekelas Jiang Hao di kampus. Jiang Hao mendonorkan sperma 6 tahun lalu. Dia cuma mencuri botolnya. Dia juga melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi Jiang Hao sangat menyukainya. Dulu seperti ini, sekarang juga sama. Hideaki.
Pernyataan. Bagaimana kondisi Jiu Feng? Apakah ada ancaman terhadap nyawanya? Tidak ada pergelangan kaki kiri. Kalau ada masalah harus segera dioperasi. Kamu siapa baginya? Sudah beritahu putrinya. Aku akan segera memberitahumu. Oke, terima kasih. Tidak perlu. Halo. Apa yang baru saja terjadi di ruang gawat darurat? Apa yang kamu lakukan? Jaga aku ya, aku akan segera kembali. Semuanya sudah siap. Bulonglong sedang nonton kartun. Lebo, nanti ibu masak sesuatu untukmu. Aku harus melompati gerbang besi ini. Ayah datang siang tadi. Ayah tidak pernah datang. Bu, di mana nenek? Nenek tidak ada di rumah. Aku sudah tahu. Hei, apakah 2 pil ini yang penting? Oh, oke, ayo kita cari baju sekarang. Nenek di rumah sakit. Dia jatuh dengan cepat. Kebetulan sekali. Juanjing memarahimu karena donor sperma dokter. Kamu mengerti itu hal yang baik. Aku tidak tahu dia menggunakan botol sperma ini. Tian Dalong ada hubungan darah denganku. Tapi secara hukum tidak ada hubungannya denganku. Aku suka Li Wanting. Ini tentang sekolah. Aku tidak punya kontak fisik dengannya. Ya, tidak ada kontak fisik. Hatiku kacau balau. Bukankah ini perasaan terbaik yang tidak bisa didapat? Apa yang salah? Apa aku salah? Ibu dan ayah ingin menggendong cucu mereka. Bukankah ini yang sudah ada? Bisakah kamu diam? Apa bahayanya? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Orang tuamu bilang dia baik hati. Kamu bilang dia berbudi luhur. Dia adalah perwujudan semua kebajikan tradisional Tiongkok. Sangat langka. Aku jomblo sekarang. Kamu harus cepat bertindak. Jangan menunda. Jiang Hong. Bagaimana kamu hidup seperti ini? Sebelum menikah aku melihat emas dan memberikannya kekenalan. Setelah menikah mereka bermain ding lagi. Melihat istriku memotong daging dan darahku sendiri. Bagaimana kamu menjadi suami? Apalagi yang kamu katakan pada mereka? Bukan apa yang aku katakan. Mereka yang menguping percakapan teleponku. Sudah cukup. Ibu. Jiang Hao. Sejak kecil kamu selalu patuh. Sangat membuat tenang. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Menikahi manusia baru yang begitu memberontak. Melakukan hal yang begitu avant-garde. Apakah kamu masih anakku? Ibu mertua. Siapa yang kamu sebut pengkhianat? Oh, itu yang kamu inginkan. Aku melahirkan anakku lebih awal dan aku tidak akan bosan. Lonie, diamlah. Aku tidak mau. Ini rumahku. Aku punya suara. Baiklah, baiklah. Jangan bertengkar di depanku. Aku tidak tahan lagi. Tempat yang berasap ini. Aku tidak bisa tinggal sehari pun. Kamu belikan aku tiket. Aku ingin kembali ke Beijing. Semakin cepat semakin baik. Ibu baru kurang dari seminggu. Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Aku tidak tahan lagi tak terlihat, tak terpikirkan. Di mana ruang bola? Ruang operasi ada di depan. Terima kasih, cepat. Nenek ada di dalam. Menginginkan. Kamu membawa ibuku ke rumah sakit. Kenapa ibuku jatuh? Tolong katakan siapa kamu dan siapa aku. Aku ayah Ziswan. Dia terguling dari tangga saat berdebat dengan Ziswan. Dokter sedang memasang gips padanya. Bagaimana ibuku bertemu Ziswan? Kenapa mereka berdebat?
Bagaimana orang tuamu? Lengan yang terkilir sudah dipasang kembali. Gips di kaki juga. Memar jaringan lunak di pinggang. Ini membutuhkan istirahat di tempat tidur yang baik untuk sementara waktu. Oke, kita dapat. Terima kasih, terima kasih. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan rumah kita. Dia ingin mengundang Jia Wei. Aku juga bercerai dengan Jia Wei. Aku hanya memintanya untuk membiarkan aku dan keluarga ibuku pergi. Jangan ganggu hidup kami. Apakah itu sulit? Mama, aku pulang. Lihat, aku membeli beberapa makanan. Kenapa Ziswan tidak pulang bersamamu? Bagaimana kalau kita makan pangsit hari ini? Apakah isi kucai enak? Tidak, aku bertanya padamu. Kenapa Ziswan tidak pulang bersamamu? Dia datang, aku pergi. Tidak lihat bagaimana kamu menanyakan pertanyaan ini. Mama. Papa. Bukankah kalian orang tua yang membeli rumah ini? Ada bagian untukmu. Tidak mungkin karena kelahiran kita. Pergi saja. Aku takut aku akan tahu lebih banyak jika aku tinggal. Dia melakukan aborsi. Kamu akan punya anak dengan wanita lain. APA. Kacau. Oke, jangan ikuti aku juga. Aku marah melihatmu. Mama, nak, aku tidak mengatakanmu. Lihat bagaimana kamu menghabiskan harimu. Ayo pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Aku juga tidak bersalah. Ada anak tambahan entah dari mana. Aku hanya tahu tentang aborsimu setelahnya. Hal yang besar. Tidak ada yang pernah berkonsultasi denganku. Apa yang bisa aku lakukan? Nak, kamu bilang aku. Apakah pasien baru saja bangun? Belum. Anestesi mungkin belum hilang. Jika kamu punya pertanyaan, kamu tinggal klik dan kamu tahu. Terima kasih. Mama. Aku ingin tidur. Aku ingin tidur. Kenapa kamu tidak tidur di kaki nenek? Mama, aku tidak akan mati. Longlong omong apa kamu ini? Nenek hanya terluka. Nenek tidak akan mati. Mama, aku ingin pulang. Ibuku pulang malam ini. Leng Lang. Kita harus menunggu di sini sampai nenek bangun. Belum bisa pulang. Aku ingin ayah membawaku pulang. Aku ingin ayah membawaku pulang. Ayo, kucing tidur mama yang terbaik. Orang tuaku bilang padaku, ayah sedang menemani nenek sekarang. Aku tidak bisa membawa nenek pulang. Kamu harus baik-baik. Bawa aku. Aku bilang Jiang Hao. Menyumbangkan sperma sebelum menikah itu hal besar. Kenapa kamu tidak membicarakan ini dengan orang tuamu? Kamu seorang dokter. Tapi dulu kamu adalah dokter senior. Oke. Kami tahu tentang sumbangan sperma. Bagaimana dengan sumbangan sumsum tulang yang disebutkan Loni? Anak Liu Wanting menderita leukemia. Tidak ada sumsum tulang yang cocok ditemukan. Dia mengetahui kisah hidup Dalong dari teman sekelasku. Jadi datang dan bertanya. Kisah hidup Dalong terbongkar. Luo, kamu akan mengetahuinya. Jadi bagaimana keadaan anak itu sekarang? Sembuh. Secara permukaan tampaknya tidak ada masalah. Li Wanting memang memiliki sedikit simpati padanya. Tetapi tetap saja tidak benar melakukan ini.